warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita bertemu di materi tata krama. Mari kita simak materinya. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata artinya adat atau norma, sedangkan untuk krama artinya sopan santun atau aturan dari sebuah tindakan. Jadi tata krama memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun yang disepakati oleh lingkungan. Mengapa kalian pada kegiatan MPLS ini diberikan materi tata krama? Tata krama mempunyai manfaat dalam kehidupan, yaitu dapat menjadikan diri sendiri lebih disegani, dihormati dan disenangi orang lain. Dengan bertata krama memudahkan hubungan baik diri sendiri dengan orang lain. Tata krama memberikan keyakinan kepada diri sendiri dalam setiap situasi. Dan yang terpenting, dengan kita memiliki tata krama dapat menjadikan diri kita ini dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun masyarakat. Sebelum saya lanjutkan macam-macam tata krama, marilah kita simak iklan indahnya tata krama. Jelangkung, Mbak. Gimana? Jelangkung, Baik, marilah kita lanjutkan tentang macam-macam tata krama. Di antaranya adalah yang pertama, tata krama berbicara. Banyak yang mengatakan bahwa seseorang dinilai berpendidikan atau tidak dari tata krama berbicaranya. Bukan berarti yang banyak basa-basi menjadi orang yang berpendidikan. Namun mereka yang tahu bagaimana berbicara di tempat yang tepat dengan kondisi yang bisa merupakan tata krama berbicara yang benar, yaitu diantaranya berbahasa dengan baik dan sopan, berbicara dengan orang yang lebih tua hendaknya menjaga pandangan, sedikit menunduk dan merendahkan volume suara. Dalam berbicara, memperhatikan dan merendahkan suara di hadapan lawan bicara. Kemudian, kepada lawan bicara, kita memberi kesempatan agar lawan bicara itu menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Kita berlanjut ke tata krama yang kedua, yaitu tata krama makan. Adanya tata krama ini tak lain karena ingin membuat semua orang yang makan bersama kita merasa nyaman, bukan karena terlihat anggun atau terkesan cantik. Tata krama apa yang harus kita lakukan? Yaitu makanlah tanpa bersuara. Kunyalah makanan dengan mulut yang tertutup.
Tutuplah mulut dengan serbet atau tisu saat terjadi batuk atau bersin. Tidak memainkan peralatan makan atau sempat dibunyikan. Kemudian janganlah meniup makanan yang masih panas. Lebih baik mengaduk-aduk sebentar hingga uap panas tersebut hilang. Tata krama yang ketiga yaitu tata krama bertamu. Ketika kita akan bermain atau bertamu ke rumah orang lain, tentunya kita harus mengutamakan kesopanan. Sebagai orang lain yang mampir atau datang, kalian harus menunjukkan rasa terima kasih sebagai tamu karena telah disambut dan diperlakukan dengan baik. Maka yang patut kalian lakukan bila bertamu adalah menentukan niat baik, memilih waktu berkunjung, gunakanlah pakaian yang sopan, mengetuk pintu saat sambil mengucapkan salam, jangan sekali-kali mengintip ke dalam rumah. Jika sudah dipersilakan duduk, duduklah dengan sopan. Kemudian kita memulai perkataan dengan tutur kata yang baik dan sopan. Ada kata bijak mengatakan, tamu yang tidak diundang seringkali disambut dengan baik ketika mereka pergi. Artinya, bila tamu itu tidak dikehendaki dan bila sudah berpamitan, sang tuan rumah akan merasa senang. Jadi, marilah kita pergunakan tata krama bertamu yang baik dan benar. Selanjutnya, tata krama yang keempat yang akan saya sampaikan yaitu tata krama berpenampilan. Tata krama penampilan yaitu tata krama yang sesuai dengan kebutuhan dan acara. Tata krama menunjukkan kesiapan dan kesesuaian kita berpenampilan dalam sebuah acara. Bukan berarti harus selalu tertutup dari ujung kaki ke ujung kepala. Tata krama penampilan berarti menjaga penampilan agar tetap bagus untuk dilihat namun tidak terlalu terbuka. Tata krama penampilan yang baik yaitu berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Berpakaian sesuai dengan tempat dan keadaan. Sebagai siswa, pakailah pakaian yang sesuai dengan aturan sekolah. Pakailah pakaian yang sesuai dengan usia dan tidak terlalu ketat. Pakailah pakaian yang membuat kita nyaman bergerak dan dalam keadaan bersih. Memakai pakaian yang pantas merupakan bentuk menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya, tata krama bersolek atau dengan istilah lain berdandan. Bersolek memang harus ada tata kramanya. Kita tidak bisa sembarangan berdandan atau bersolek dengan bebas. Maksudnya adalah ada beberapa aturannya. Tentunya tidak bisa bersolek bebas pada momen tertentu. Seperti contoh saat menghadiri pemakaman dan hal lainnya, karena dengan pakaian yang
terlalu berlebihan bisa jadi akan menyinggung keluarga yang berduka dan dianggap tidak atau kurang sopan. Kesatuan dan kesederhanaan adalah dua sumber kecantikan sejati. Baik, kita lanjutkan tata krama berikutnya, yaitu tata krama berkenalan. Seyogyanya mengetahui aturan-aturan umum yang disepakati oleh masyarakat pada umumnya, sedangkan penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tata krama berkenalan diantaranya adalah saat kita bertemu pertama kali, ucapkanlah salam. Bersikaplah ramah. Sebutkanlah nama terlebih dahulu, nama kalian terlebih dahulu. Bila dalam kondisi formal, kalian bisa memberikan kartu nama kalian. Dan yang perlu kalian ingat, janganlah menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi saat pertama kali kita berkenalan. Tetaplah rendah hati kepada siapapun lawan bicara kalian. Tata krama yang ketujuh, yaitu tata krama sebagai siswa. Mungkin inilah tata krama yang sangat mengena kepada kalian. Karena kalian sebagai pelajar tentunya tidak sembarangan dalam bersikap, di mana sekolah sudah dianggap sebagai tempat yang harus dimanfaatkan untuk mendapatkan pelajaran tata krama yang tepat bagi siswanya. Tata krama sebagai siswa tersebut diantaranya yaitu menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Tentunya karena kalian saat ini masih kelas 10, marilah kalian menghormati kakak kelas kalian yang sudah kelas 11 dan kelas 12. Salinglah menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Membuat ketenangan di dalam kelas, misalnya pembelajaran tatap muka, silakan apabila kalian ada di dalam kelas, salinglah menjaga ketenangan ke kelas sebelahnya agar tidak terjadi keributan di samping temannya yang sedang belajar. Ada kata bijak mengatakan, belajarlah menghargai orang lain sebelum kamu minta dihargai. Demikianlah materi tentang tata krama yang Ibu sampaikan pada kegiatan MPLS ini. Semoga materi ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang selalu bertata krama. Teruslah belajar. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.